Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kita masih ada di pameran IMS 2025 dan Royal Enfield meluncurkan model terbarunya. Ini adalah Royal Enfield Guerrilla 450 yang akan mengisi segmen moge kelas tengah dari merek asal India ini. Nah, seperti apa motor ini? Kita akan kulik bareng-bareng. Oke teman-teman, jadi ada 3 varian ditawarkan oleh Royal Enfield Indonesia untuk konsumen di pasar domestik. Jadi sebenarnya hanya dibedakan dari varian warna aja. Jadi mulai harga 149 juta sampai 151 jutaan. Nah, secara perform motor ini sama ataupun mengambil basis seperti Royal Enfield Himalayan. Jadi kalau teman-teman lihat memang detail-detailnya mirip ataupun dibuat serupa dengan Royal Enfield Himalayan. Oke, kita mulai dari bagian depan lebih dulu. Jadi secara desain memang ini lebih mengarah kepada sebuah motor yang roadster, di mana memang pakem-pakem tadi mulai dari stang yang sedikit tinggi dan lebar, dan juga tangkinya yang dibuat sedikit agak gendut ke bagian samping kiri dan sisi kanannya. Oke, dari bagian depan nuansa roadsternya ditampilkan lewat penggunaan headlamp berbentuk bulat seperti ini. Ini mirip ataupun identik dengan kepunyaan Royal Enfield Himalayan. Jadi sudah pakai penerangan full LED, baik di lampu depan, lampu sen, dan juga di bagian lampu belakangnya. Nah teman-teman lihat, ini ada seperti garis horizontal, jadi pemisah antara lampu dekat dan juga lampu jauhnya. Nah di sini juga ada logo Royal Enfield kecil. Ini ngebuat manis bagian headlampnya. Masih di bagian depan dia mengemas peredam ataupun suspensi model teleskopik berdiameter 43 mm. Lalu untuk membuat desainnya retro ataupun tampil klasik, ada semacam karet seperti ini yang melindungi bagian batang asnya. Jadi untuk travelnya ada di 140 mm untuk jarak main suspensi di bagian depan. Lingkar velgnya dia pakai ukuran ring 17 inci, lalu dengan model casual ataupun tipe velg racing gitu ya. Desainnya tampil sporty dengan balutan ban 120/70 di bagian depan. Tentu sudah ada pengereman cakram di bagian sisi sebelah kiri dengan menggunakan kaliper dari Bybre ataupun masih satu anak perusahaan dengan perusahaan rem Brembo. Buat tampilan lebih klasik, jadi memang roadster ini kayak menggabungkan antara desain yang modern dan juga desain yang retro. Jadi ada mata kucing di sini, cat eye. Dan teman-teman informasi aja, jadi display yang di sini adalah motor yang sudah dikasih dengan beberapa aksesori resmi. Dimulai dari headlamp sini yang ada pelindungnya, lalu juga cover di bagian radiator dan juga sidebar di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kalau misalkan teman-teman beli, jadi ada 2 model aksesori, mulai dari urban dan juga flat pack. Teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan dan juga stylenya masing-masing. Nah teman-teman, di bagian ini juga ada sensor ABS, jadi memang motor ini sudah dilengkapi dengan pengereman anti-lock braking system yang mengcover roda depan dan juga roda belakangnya. Jadi supaya meminimalisir roda terkunci ketika melakukan pengereman keras ataupun hard braking. Sekarang kita lihat bagian sisi sampingnya. Oke, ini adalah sisi sampingnya layout yang ditampilkan oleh Royal Enfield Guerrilla 450. Jadi seperti tadi saya bilang, mengedepankan desain dari roadster ataupun tema roadsternya. Teman-teman bisa lihat memang tangkinya sedikit agak besar. Jadi dia kapasitas ada di 11 liter untuk volume bensinnya. Dan juga kalau misalkan lihat dari sini, segitiga berkendara juga cukup pas ya, karena bagian full step ini nggak terlalu maju ke depan dan juga nggak terlalu mundur ke belakang, center di bagian tengah. Jadi rasanya untuk segitiga berkendaranya cukup baik. Jadi memang secara desain ini tampil sederhana, simple, dan pas ataupun selaras dengan tema dari Royal Enfield, yaitu pure motorcycle yang desainnya tuh nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Nah di bagian belakang sini ini mirip dengan Royal Enfield Himalayan. Di sini ada komponen behel tangan ya, jadi memudahkan Anda untuk mengangkat motor ataupun memindah-mindahkan motor. Komponen knalpotnya dibuat slim seperti ini, jadi memang sedikit agak kontras ya dengan desain dari bagian motor. Ini sedikit agak mempipih nih. Ini mirip ataupun serupa dengan kepunyaan knalpot dari Royal Enfield Himalayan. Lanjut soal mesinnya teman-teman. Dia lagi-lagi pakai mesin ataupun jantung pacu yang sama dengan Royal Enfield Himalayan. Jadi pakai mesin modern Sherpa 452 cc, 1 silinder, 4 katup, TOHC, dan tentunya sudah ada komponen pendingin cair ataupun radiatornya. Nah dengan rancang mesin terbaru ini, outputnya juga nggak beda dengan Himalayan. Jadi dia masih punya tenaga 40 HP pada 8.800 RPM dan torsinya di 40 Nm pada putaran mesin 5.500 RPM. Kita udah coba Himalayan, jadi memang karakter mesin ini berbeda jauh dengan Himalayan yang sebelumnya yang belum mengemas nama Sherpa. Lebih smooth, minim getaran, dan juga napasnya panjang. Teman-teman, ini adalah tampilan belakangnya, jadi lagi-lagi ya, memang karena memang satu platform dengan Himalayan, jadi di software ini sama dengan Himalayan untuk Royal Enfield Guerrilla 450. Jadi ini lampu sen
dia terintegrasi ataupun berfungsi juga untuk penerangan stop lampnya. Jadi ketika Anda ngerem ini akan nyala, tapi ketika ingin lampu sen dia juga akan nyala berwarna kuning. Kalau merah stop lamp, kalau kuning adalah lampu penanda sennya. Nah, untuk pelek di belakang dia pakai ring 17 juga, tapi bannya lebih besar, 160/60 untuk profilnya dan pakai kembangan dual purpose. Jadi rasanya untuk kebutuhan komuter di jalan aspal bisa, dan untuk light off-road juga bisa. Kemudian untuk suspensi belakang pakai monoshock dengan sudut kemiringan yang cukup miring teman-teman. Nah, dia punya travel di 150 mm yang tentu juga dikawal dengan swing arm, dan pengereman belakang satu piston dengan cakram tentu juga ada sensor dari fungsi ABS-nya. Jadi memang karena bisa difungsikan untuk motor dual purpose baik di aspal dan juga light off-road, ada dua komponen spakbor. Di sini satu sebagai spakbor utamanya dan juga ada hugger tepat di belakang ataupun di depan dari komponen ban belakangnya. Teman-teman, untuk tinggi joknya dari bagian sini sampai ke bawah ketika memang nggak standar 2 dia ada di 780 mm, lalu untuk ground clearance-nya ada di 169 mm. Jadi rasanya cukup tinggi ya untuk ngelewatin obstacle cukup ekstrim, dan dia punya bobot isi di 184 kg. Nah, untuk fiturnya tergolong cukup lengkap ya untuk sebuah motor Moge kelas tengah, karena selain penerangan Full LED di bagian depan, sen dan juga lampu belakangnya, sudah dilengkapi dengan pengereman ABS tadi seperti saya bilang, lalu juga ada panel meter TFT 4 inci yang include dengan tripper navigation by Google Maps. Jadi teman-teman bisa munculin peta di layar panel meternya dengan aplikasi ataupun yang sudah include dengan Google Maps. Lalu juga ada kontrol musik dan juga weather ataupun pengaturan informasi cuaca ketika motor sudah terhubung dengan smartphone teman-teman. Nah, untuk menambah keasyikan berkendara juga ada dua riding modes teman-teman. Pertama adalah yang performance dan juga eco. Teman-teman bisa aktifkan ataupun atur lewat saklar di sebelah kanan sini. Nah, untuk fitur navigation tripper tadi, lalu juga kontrol musik dan cuaca, teman-teman bisa atur ataupun fungsikan lewat tombol yang tepat ada di saklar sebelah kirinya. Teman-teman, informasi aja, jadi memang kalau misalkan kita lihat harga di India, untuk Royal Enfield Guerrilla ini dijual hanya 47 jutaan. Tapi ketika masuk ke Indonesia, harganya lebih mahal sampai 3 kali lipat dibandingkan harga yang dijual di pasar India. Sekali lagi, untuk varian termurahnya dijual mulai harga 149,9 juta, dan varian tengah dan juga varian atasnya dijual mulai harga 151,2 juta on the road Jakarta. Sekali lagi, bedanya bukan di fitur ataupun mesin, tapi hanya dibedakan dari detail-detail warna, terutama warna peleknya. Karena kalau teman-teman lihat tadi ada warna Playa Blue, itu dia bagian pelek depannya pakai warna biru dan juga sasisnya juga dikelir warna biru. So, teman-teman, bagaimana pendapat kamu soal motor terbaru dari Royal Enfield Guerrilla 450 yang meluncur di IMS 2025? Kalau teman-teman ada komentar, bisa langsung share di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!